Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Oke, ada informasi yang akan gue sampaikan. Jadi informasi ini berdasarkan dari Simon Stone dari BBC ya, di mana di sebuah podcast dia ini memberikan beberapa kabar informasi mengenai ya pemain-pemain yang ada hubungannya dengan Manchester United. Matheus Fernandes ya, bagaimana status atau situasi Matheus Fernandes? Ya sebelum gue berjalan lebih jauh, Simon Stone ini menurut gue termasuk jurnalis yang lumayan lah dari sisi kredibilitas ya. Tentu saja dia bersama dengan BBC, jadi BBC juga merupakan sebuah media yang sangat besar. Dan sebelum gue sampaikan informasinya, ingin gue ingatkan Sobat Football United, Just Tip sudah gue buka nih. Just Tip periode kedua sampai dengan tanggal 14 Juni gue buka ya, 14 Juni jam 21.00 waktu Indonesia Barat gue buka nih order periode kedua. Dan ini merupakan periode terakhir, jadi setelah ini tidak ada lagi. Bagaimana caranya dan bagaimana dan lain-lainnya bisa langsung ke akun Instagram justip_football united. Di situ ada berbagai informasinya, sekali lagi justip_football united ya. Dan gue ingatkan juga Sobat Football United yang ikut FPL 3 besarnya, bisa dicek ya siapa yang menduduki peringkat 1, 2, 3. Peringkat 1 kalau nggak salah belum ngubungin gue nih, bisa langsung hubungin gue di di akun Instagram ya, GUST_football united. Terima kasih banyak. Terkait dengan Matheus Fernandes, ini terasa untuk saya ya sepertinya kesepakatan yang bisa terjadi. Ini situasi di mana ketika Anda masuk ke negosiasi ya, Anda mengetahui berapa banyak Anda bisa mendapatkannya. Manchester United sangat bagus tahun lalu dengan membawa pemain dari Premier League dan bisa melihat keuntungan dari sana. Manchester United bukan hanya klub yang berminat terhadap Matheus Fernandes, tapi ini terasa kalau saja mereka sangat menginginkan Matheus Fernandes, ini merupakan kesepakatan yang bisa saja terjadi. Bagaimana situasi harga ya? Simon Stone mengatakan informasi bahwa informasi yang ada di West Ham ya. Informasi yang ada di West Ham bahwa mereka ini tidak percaya kalau Manchester United memang ingin membayar atau akan membayar dengan angka 80 juta pounds. Apakah West Ham akan terus memegang atau terus ya kaku dengan 80 juta pounds? Saya tidak yakin kalau itu yang sesungguhnya. Nah, ini menarik juga terkait dengan Matheus Fernandes. Kenapa? Karena tadi disebutkan Manchester United yang membawa pemain dari Premier League ya kan, dari Premier League ini terbukti berhasil. Dari Mbeumo juga Akunya, dan kita tahu bagaimana ya Matheus Fernandes memiliki pengalaman dengan Southampton sebelumnya dan musim lalu dengan West Ham United. Dan ini hanya tentang situasi Manchester United sendiri. Simon Stone lebih ke arah sana. Artinya, apakah memang Manchester United sudah pasti bahwa mereka akan menuju ke Matheus Fernandes? Ini nampaknya masih belum terkonfirmasi. Kalau menurut gue seperti itu, bahwa Matheus Fernandes berada di daftar pemain yang diincar oleh Manchester United, salah satunya iya. Tapi Manchester United belum mengaktifkan nampaknya tombol on ya untuk kita maju ke Matheus Fernandes. Nampaknya masih lebih ke mengumpulkan informasi, mungkin yang melihat situasi juga yang lain-lain. Dan terkait dengan harga ini juga menarik, bahwa Simon Stone mengatakan West Ham pun juga tahu bahwa Manchester United tidak akan membayar di angka 80 juta pounds. Sehingga ada kemungkinan West Ham akan turun dari angka 80 juta pounds tersebut. Ini yang gue artikan atau gue tangkap dari informasi Simon Stone. Ini menarik ya, tapi kita juga tahu kabar bahwa yang berminat terhadap Matheus Fernandes ini bukan hanya Manchester United. Dan bisa saja ya keadaan berbalik nih, menjadi bukan ke Manchester United. Ya menurut gua ini bisa saja terjadi. Dan akan ke kabar yang kedua gua dari Simon Stone ini terkait dengan Carlos Baleba. Nah, ini juga sudah cukup lama tidak ada update-update-nya lagi. Bagaimana nih Carlos Baleba? Saya tidak mendapatkan situasinya ya, tidak sama dengan yang saya dapatkan ataupun juga
perkiraan, prediksi ataupun juga atmosfernya, katakanlah seperti itu, dengan Matheus Fernandes. Kalau dia adalah seseorang yang memang Manchester United inginkan saat ini. Nah, ini menarik juga bagaimana Carlos Baleba musim panas tahun lalu, menurut gue dalam situasi yang sebenarnya dekat ke Manchester United. Kalau saja Manchester United membayar yang diinginkan oleh Brighton, maka ya Baleba hadir di Old Trafford di Manchester United. Ternyata musim panas ini, sampai dengan sejauh ini yang dikatakan oleh Simon Stone, keadaan dari Baleba ini tidak seperti musim panas tahun lalu. Manchester United memiliki opsi-opsi lain yang posisinya lebih tinggi daripada Carlos Baleba. Dan menurut gua, secara ringan amatiran, fakta bahwa Manchester United mendapatkan Ederson ini keadaan yang seperti kayak mungkin menutup ya kemungkinan Manchester United untuk mendatangkan Baleba. Lebih ke situasi kalau keadaan antara Ederson secara teknis ya dengan Carlos Baleba ini mungkin hampir mirip. Tentu saja Baleba memiliki pengalaman dengan Premier League, tapi ada satu faktor lainnya, yaitu adalah harga dari Carlos Baleba, di mana musim lalu kabarnya Brighton ini meminta angka bahkan sampai dengan 100 juta euro, dan itu Manchester United tidak sanggupi. Kali ini Manchester United menurut gue sudah mendapatkan alternatifnya, yaitu adalah Ederson. Oleh karena itu mungkin Manchester United kalau mendatangkan pemain lainnya ya ini lebih ke profil yang berbeda ataupun juga karakter yang tidak sama dengan yang sudah didatangkan, yaitu adalah Ederson, di mana Ederson ini mirip dengan Carlos Baleba, menurut gue seperti itu. Dan kabar lainnya yaitu adalah terkait dengan Lewis Hall. Simon Stone mengatakan, kalau saya jujur, ini akan menjadi hal yang sulit untuk mendatangkan Lewis Hall. Sebuah elemen ya, dan ini sudah banyak dikatakan. Lalu juga Tonali juga banyak dikatakan ya terkait dengan bergerak. Kalau klub ataupun kalau Anda menjual Anthony Gordon dan juga Tonali, Anda telah menjual apa yang Anda butuhkan untuk membangun sebuah skuad yang diinginkan oleh Eddie Howe. Dia berada pada radar Manchester United dan dia disebutkan sebagai sebuah target. Tapi tidak berarti kalau dia akan ke Manchester United. Nah, ini juga menarik ya bagaimana Lewis Hall. Karena begini, memang ada banyak kabar yang mengaitkan dengan Manchester United. Lewis Hall kualitasnya bagus, tapi gue juga melihat dari perspektif Newcastle United yang sudah kehilangan Anthony Gordon. Saat ini mereka di antara Tonali ataupun Lewis Hall. Di sisi lain musim ini, musim kemarin maksud gue ya, karena sudah berlalu, merupakan musim yang buruk bagi Newcastle United. Mereka ingin rebuild squadnya, mereka ingin membangun ulang squadnya, mereka butuh dana. Tapi di sisi lain mereka juga butuh kerangka-kerangka tim yang berasal dari musim lalu. Mereka tidak mungkin mengganti seluruh pemainnya ataupun juga sebagian besar pemainnya ya. Dan secara spesifik kalau melihat Lewis Hall pemain ini masih muda. Dan walaupun musim lalu misalnya dia tidak mendapatkan kepercayaan 100% dari Eddie Howe, artinya oke, dari sisi menit bermain dan juga kesempatan bermain, tapi bukan berarti dia tidak masuk ke skema untuk musim depan dari Newcastle United, sehingga sangat make sense, sangat masuk akal kalaupun pada akhirnya Newcastle melepas itu dengan angka yang sangat tinggi sekali. Dan angka yang sangat tinggi sekali untuk posisi bek kiri untuk Manchester United saat ini di bursa transfer musim panas ini menurut gue memang tidak akan terjadi. Gue bisa jadi salah, tapi itu situasinya. Dan oke, memang banyak fans yang menginginkan bek kiri untuk melapisi Luke Shaw yang tentu saja musim depan harus bermain di lebih banyak pertandingan. Tapi fakta untuk Lewis Hall ini ataupun informasi-informasi, analisa-analisa ya memang berat sih menurut gue untuk Manchester United mendatangkan Lewis Hall dari Newcastle United. Dan bergerak ke kabar selanjutnya adalah Radek Vitek. Nah, ini juga menarik ya, karena Radek Vitek dengan masa peminjaman yang sukses di Bristol ini sering juga dikaitkan, apakah dia akan kembali ke Manchester United? Banyak fans juga menginginkan Radek Vitek untuk menjadi pelapis pesaing dari seorang Sean Elements. Bagaimana ini? Saya akan sangat terkejut kalau dia menghabiskan musim depan sebagai wakil dari Sean Elements. Saya tidak berpikir kalau dia ingin melakukannya. Ini lebih, situasi ini ya, lebih pada apakah dia akan keluar untuk periode peminjaman lainnya
Dan ini yang lebih banyak disebutkan kepada saya. Dan bahkan ya, ada juga kemungkinan dia bisa dijual karena di dalam diri Radek Vitek dia ingin bermain. Nah, ini juga garis bawah ya. Dia ingin bermain karena sering sekali terkait dengan posisi penjaga gawang. Fans ketika melihat misalnya, kiper ini bagus nih, ini cocok untuk cadangan dari St. Helens. Ketika kiper itu dinilai bagus karena dia tampil sebagai kiper utama di sebuah tim. Padahal ketika dia tampil sebagai pemain utama itu kan dia menit bermain banyak, tentu saja menjadi pilihan utama, kepercayaan juga sangat tinggi 100%. Tapi ketika dia harus menjadi kiper kedua ataupun dalam hal ini menjadi cadangan dari St. Helens, ya cadangan adalah cadangan. Oke, Manchester United akan bermain di 4 kompetisi, tapi berapa banyak menit bermain yang akan didapatkan oleh Radek Vitek di Manchester United? Sementara dia masih muda, dia harus berkembang, dan perkembangan itu dengan menit bermain yang tinggi. Sehingga menurut gua profilnya tidak match. Bahkan kalau seandainya Manchester United menjual Radek Vitek, ya ini memang merupakan sebuah pilihan. Sang pemain tentu saja walaupun dia bagus, tapi dia harus berkembang. Dia tahu itu, dia butuh menit bermain yang banyak. Dan kalau dia stay di Manchester United, ada kiper muda lainnya yang juga sangat luar biasa, St. Helens. Dan dalam posisi yang saat ini tidak mudah untuk digoyah. Menurut gua seperti itu, tidak mudah untuk digeser. Bisa saja mungkin ya harus fight dong, harus fight ya, itu dari perspektif fans misalnya. Tapi dari perspektif Radek Vitek, ya kenapa harus fight untuk mendapatkan sebuah tempat kiper utama yang bisa dia dapatkan di klub lain untuk perkembangan karir dia. Mungkin dia tidak memperkuat Manchester United saat ini, tapi bukan tidak mungkin kan di periode-periode mendatang dia bisa menjadi bagian penting dari skuad Manchester United, tapi tidak di musim panas kali ini. Menurut gue seperti itu. Dan kabar terakhir, nah ini yang menarik ya, ternyata Ederson, ini kabar yang baru gue dapatkan, masuk ke tim nasional Brazil di Piala Dunia. Ini yang diinformasikan karena ada pemain yang digantikan nih oleh Ederson ya. Tentu saja ini keputusan dari Ancelotti. Dan ini luar biasa, jadi Carlos Ancelotti memanggil Ederson untuk menggantikan Wesley. Wow, dan dia akan bergabung ya, gelandang Atalanta ini akan bergabung dan akan menandatangani kontrak sebagai pemain Manchester United di bulan Juli atau setelah Piala Dunia berakhir. Itu kabar terakhir. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.